Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lestari Awisari. Teman saya bernama Nila Septiania Wahyuni dan juga Nabila Ramadhani. Ini adalah tugas kami dari mata kuliah audit. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, akuntansi forensik. Lahirnya akuntansi forensik di Indonesia awal mulanya pada bulan Oktober tahun 1997. Nah, kalau menurut para tokoh, akuntansi forensik itu adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah persetujuan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan judikal atau administratif. Nah, kalau secara umumnya, akuntansi forensik itu adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa atau fraud atau kecurangan juga yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya, seperti contohnya kasus korupsi, kasus penyuapan, dan tempat penyelesaian itu seperti KPK. Adapun tugas akuntansi forensik yaitu memberikan pendapat hukum dalam pengadilan atau litigation. Di samping itu, ada juga peran akuntansi forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan atau non-litigation, misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Dan juga akuntansi forensik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jasa penyelidikan, yang kedua, jasa litigasi. Kalau jasa penyelidikan itu mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan dan misinterpretasi. Sedangkan jasa litigasi itu mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk mencegah isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Nah, untuk menjadi seorang akuntan forensik harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Yang kedua, pengenalan perilaku manusia dan organisasi. Yang ketiga, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengetahuan tentang hukum dan peraturan atau standar bukti keuangan dan bukti hukum juga. Yang kelima, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi. Yang keenam, pemahaman terhadap pengendalian internal. Yang ketujuh, kemampuan berpikir seperti pencuri. Sedangkan perbedaan akuntansi forensik dengan audit konvensional. Nah, perbedaannya itu, perbedaan utama akuntansi forensik maupun audit konvensional lebih terletak pada mindset atau kerangka pikir. Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan dan pola tindakan daripada kesalahan dan ketelodaran seperti pada audit umum. Kalau perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Seperti Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang bagus, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Menurut Widiana Winawati atau Direktur WPC, seorang akuntan forensik harus memiliki multitalenta, seperti seorang pemeriksa kecurangan atau fraud, dapat diumpamakan sebagai gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif. Selain itu, seorang akuntan forensik harus memiliki sejumlah sifat dasar, antara lain hati-hati, mampu menjaga rahasia pekerjaannya, kreatif, pantang menyerah, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, serta yang paling penting adalah jujur. Kalau dibandingkan akuntan lainnya, seorang akuntan forensik memiliki tugas yang paling berat. Kalau akuntan internal adalah polisi, auditor adalah petugas patroli, dan akuntan forensik adalah seorang detektif. Selanjutnya, akuntansi investigasi.
Fraud Auditing Understanding Outline. Yang pertama, overview fraud auditing. Yang kedua, pencegahan fraud. Yang ketiga, pendeteksian fraud. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. 5. Jenis dan modus operandi. Yang keenam, investigasi fraud. Yang ketujuh, membangun budaya dan etika bisnis. Yang kedelapan, case study. Sedangkan overview fraud auditing terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, terminologi, pihak-pihak yang terlibat fraud, faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, usaha mengurangi fraud, dan juga symptoms. Kalau terminologinya itu, fraud yaitu tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan atau ketidakberesan atau penipuan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, fraud dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang ketiga, fraud umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam fraud, kalau dari internal fraudnya yaitu employee fraud, yang kedua manajemen fraud. Kalau dari external fraud yaitu yang pertama supplier atau vendor, yang kedua customer, yang ketiga auditor independen. Tentang dampak kejahatan keuangan yang ditimbulkan dapat dilihat dari segi pertama itu ekonomis, yang kedua reputasi, yang ketiga sosial, dan yang terakhir adalah mereka yang mempengaruhi kita semua. Jenis-jenis dari penipuan keuangan yaitu yang pertama biasanya sekitar 77% dari penipuan yang dilakukan akuntansi, operasi, penjualan, eksekutif atau manajemen atas, layanan pelanggan, pembelian, dan keuangan. Yang kedua, butuhkan waktu dan upaya untuk memulihkan uang dari yang dicuri pelaku, dan banyak organisasi yang tidak pernah bisa sepenuhnya melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah 10 dekade terbesar kejahatan keuangan. Yang pertama, Bernie Madoff. Jumlah kerugian para nasabah yang dilakukan atas tindakan tersebut adalah bernilai 65 miliar dolar atau sekitar dirupiahkan sekitar 890 triliun rupiah. Skema ini yang dilakukannya adalah selama hampir 2 dekade di kota New York. Dalam skema ini, para investor mendapatkan bayaran keuntungan yang sebenarnya adalah uang dari investor baru, bukan keuntungan dari bisnis tersebut. Dengan kasus seperti ini, Bernie Madoff mendapatkan hukuman 150 tahun penjara. Terus yang kedua adalah Bernard Abbas. Bernard Abbas adalah seorang CEO dari WorldCom yang membangun telekomunikasi, perusahaan nomor 2 terbesar asal Amerika Serikat. Yang mereka tersebut mengajukan kebangkrutan pada tahun 2002 setelah aset para jajaran eksekutif mereka terungkap. Kenaikan kekayaan tersebut berasal dari aset perusahaan yang mencapai 11 miliar dolar, yang dimana melalui permainan cerdik keuangan yang dilakukan para eksekutif perusahaan tersebut. Puluhan pekerjaan mereka jadi mendapatkan kehilangan pekerjaan atas skandal tersebut. Bernard Abbas, mantan CEO WorldCom, dijatuhkan hukuman 25 tahun penjara pada tahun 2005. Jerome Carville, yaitu Jerome Carville, seorang pria Prancis berusia 31 tahun dan bekerja di Societe Generale sejak tahun 2000. Jerome tersebut melakukan pembobolan dana 4,9 miliar euro atau sekitar 67,5 triliun rupiah dari Bank Societe Generale atau SocGen.
Pihak Societe mengungkapkan adanya seorang pialang di Paris melakukan transaksi fiktif yang masif sehingga merugikan bank terbesar di Perancis. Dengan kasus tersebut, Jerome Carville dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Selanjutnya yang keempat adalah R. Allen Stanford. Dia adalah miliarder mantan perencana keuangan ini dihukumi penjara selama 10 tahun karena menjalankan penipuan penggandaan uang menggunakan skema Ponzi. Dia diperkirakan menjalankan uang klien mencapai 7 miliar US dollar dan Stanford telah masuk penjara sejak Desember 2011. Yang kelima adalah Tom Peters. Menurut pemerintah, Peters tertarik melakukan investasi besar-besaran dari dana lindung nilai dan lembaga lainnya. Rupanya untuk membeli barang elektronik, konsumen dan menjualnya kembali ke toko kotak besar nasional seperti Costco dan BJS. Tapi tidak ada yang seperti itu membeli dan menjual. Dengan kasus tersebut, Tom Peters mendapatkan keuntungan yang berjumlah 3,65 miliar dolar. Dan Tom Peters mendapatkan hukuman yang dijatuhi 30 tahun penjara dan seumur hidup. Yang keenam, Richard Scrisi. Di akhir tahun 1990-an, CEO dan pendiri dari HealthSouth Richard Scrisi mulai menginstruksikan karyawan untuk menggelambungkan pemasukan dan pendapatan bersih perusahaan. Masalah muncul di akhir 2002 ketika Scrisi melaporkan telah menjual saham HealthSouth senilai 75 juta US dollar. Setelah mengumumkan kerugian, skandal itu akhirnya terungkap pada Maret 2003. HealthSouth melakukan pemalsuan sekitar 1,4 miliar US dollar dan dia dijatuhi hukuman 6 tahun 10 bulan. Yang ketujuh adalah Scott Rosen. Menduduki jabatan sebagai kepala firma hukum South Florida, Rosenfeld Adler mampu menipu investor dengan nilai 1,4 miliar US dollar antara 2005 dan 2009. Ia meyakini investor melalui dokumen palsu. Investor mendapatkan laba atas investasi dan berjalan baik, dan akhirnya berantakan. Pada 2009, skema Ponzi-nya diketahui. Rothschild melarikan diri ke Maroko dengan jutaan dolar milik investor. Dengan kasusnya tersebut, ia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan pengurangan hukuman penjara. Menurut Forbes, penipuan Rothschild termasuk terbesar di Florida selama ini. Yang kedelapan adalah Kenneth Lay. Pada tahun 2001, energi besar Enron dan CEO Lay ditangkap untuk menyembunyikan kesehatan yang buruk dari akuntansi perusahaannya. Mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini adalah kebangkrutan perusahaan terbesar yang pernah ada. Pemegang saham kehilangan lebih dari 1 miliar dolar dan Lay dinyatakan bersalah pada tahun 2006 atas 6 jumlah penipuan dan konspirasi dan 4 tuduhan penipuan bank. Tapi dia meninggal karena serangan jantung. Pada tahun yang sama tersebut sambil menunggu hukuman juga. Yang kesembilan adalah Mark Dreyer. Mark Dreyer adalah seorang pengacara populer yang menjual surat berharga fiktif untuk melindungi nilai dana dan klien kaya lainnya. Dreyer menciptakan dokumen palsu untuk meyakinkan nasabahnya saham yang dijualnya adalah nyata. Kemudian ia akan menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Transaksi ilegal akhirnya dihentikan saat Dreyer ditangkap pada tahun 2008 lalu. Dan dari hasil penyelidikan, Dreyer diperkirakan telah melakukan penipuan mencapai
400 juta US dollar dan ia pun akan dikenakan 20 tahun penjara. 10 adalah Samuel Israel. Israel dulu dihukum karena menipu investor dengan mitra Daniel Marino lebih dari 450 juta dolar. Menggunakan BOW-nya, kelompok dana lindung nilai menghadapi 20 tahun penjara. Tahanan berbasis di Connecticut eksekutif memalsukan miliknya bahwa ia bunuh diri pada Januari 2008, tetapi kemudian ia menyerahkan dirinya kepada polisi. Dengan kasus tersebut, ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selanjutnya saya akan membahas tentang 10 skandal korporat terburuk secara global. Yang pertama itu ada Waste Management Skandal tahun 1998. Anderson juga terlibat dalam pengadilan atas data akuntansi yang dipertanyakan mengenai pendapatan yang berlebih sebesar 1,4 miliar dolar. Dari Waste Management, gugatan diajukan oleh SEC atas penipuan laporan keuangan selama lebih dari 5 tahun. CEO pendiri yaitu Dan Bantrock dan auditor perusahaannya Arthur Andersen. Yang kedua, Enron Skandal pada tahun 2001. Komoditas energi dan layanan perusahaan, pemegang saham kehilangan 74 miliar US dollar. Karyawan kehilangan masa pensiunan mereka. Akuntan dan ribuan pekerjaan mereka hilang. Mereka juga menyimpan utang besar dari neraca. CEO dari Enron Skandal ini adalah Jeff Skilling dan former CEO dari Kenley. Yang ketiga adalah WorldCom Skandal pada tahun 2002. Perusahaan telekomunikasi, dalam perusahaan ini aset meningkat sebanyak 11 miliar US dollar, menyebabkan 30.000 kehilangan pekerjaan dan sekitar 180 juta US dollar dalam kerugian bagi investor. Biaya atau land cost tidak dilaporkan dengan mengkapitalisasi, alih-alih membebankan dan meningkatkan pendapatan dengan entry akun yang palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. CEO dari WorldCom ini adalah Bernie Ebbers. Adalah Tyco Skandal pada tahun 2002. Perusahaan ini mengenai tentang blue chip perusahaan sistem keamanan di Swiss. CEO dan CFO mencuri 157 juta US dollar dan meningkatkan pendapatan perusahaan hingga 500 juta US dollar. Pinjaman besar diberikan kepada CEO dan kemudian dimanfaatkan. CEO dari Tyco ini adalah Dennis Kozlowski dan mantan CEO-nya Mark Schwartz. Yang kelima, HealthSouth Skandal pada tahun 2003. Perusahaan penyediaan layanan kesehatan terbesar. Akhir tahun 2002, Squeezie melaporkan menjual saham HealthSouth senilai 75 juta US dollar setelah sebelumnya mengumumkan kerugian. Lalu skandal ini terungkap pada Maret 2003 ketika SEC mengumumkan HealthSouth menggabungkan pemasukannya hingga 1,4 miliar US dollar. CEO dari perusahaan ini adalah Richard Squeezie. Yang keenam, Freddie Mac Skandal pada tahun 2003. Salah saji penghasilan sekitar 5 miliar US dollar. Sengaja melakukan salah saji dan memahami penghasilan. Perusahaan dari CEO ini adalah David Glenn dan chairman or CEO-nya adalah Leland Brandsels dan ex-CFO adalah Bob Clark dan senior VIP adalah Robert Dean. Yang ketujuh adalah American Insurance Group H Skandal 2005. Perusahaan asuransi multinasional. Pada kasus perusahaan ini melakukan penipuan akuntansi besar-besaran sebesar
3,9 miliar US dollar bersama dengan tawaran ringging dan harga saham. Mereka tersebut melakukan manipulasi dan memesan pinjaman sebagai pendapatan dikemudikan oleh klien perusahaan asuransi, menyuruh pedagang untuk menaikkan harga saham. CEO dari perusahaan ini adalah Hank Greenberg. Yang kedelapan adalah Lehman Brothers skandal pada tahun 2008. Bank investasi Lehman dengan aset bernilai 600 miliar US dollar bangkrut pada akhir 2008. Laporan kepailitan mengungkapkan berbagai klaim skandal para pejabat Lehman dan auditornya Ernst Young telah melakukan penipuan. Namun hingga saat ini belum ada pemberkasan kasus tersebut ke pengadilan. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah proses fraud. Nah, proses fraud itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah pencurian dari sesuatu yang berharga seperti cash, inventory, tools, supplies, equipment, data, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah konversi, yaitu aset yang dicuri ke dalam cash. Kemudian yang ketiga adalah penggelebuhan atau penutupan tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi. Kemudian unsur-unsur fraud. Ada beberapa unsur fraud. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak. Kemudian yang kedua, tindakan penggelapan atau penghilangan. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja. Keempat, menimbulkan kerugian nyata atau potensial. Nah, meskipun organisasi atau perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap para pelaku fraud, mengingat pembuktiannya sangat sulit, apalagi apabila fraud tersebut adalah kegiatan kolusi dalam kegiatan fraud. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis fraud. Nah, jenis fraud yang pertama adalah pemalsuan data dan tuntutan palsu. Yang kedua adalah penggelapan kas, yaitu pencuri kas persediaan atau aset, kesalahan atau misleading catatan dalam dokumen. Kemudian yang ketiga adalah kecurangan komputer, di mana kejahatan atau kecurangan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana pengolahan data atau informasi. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud. Ada 3. Yang pertama yaitu tekanan, merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud, misalnya motivasi ekonomi, alasan emosional seperti iri, cemburu, balas dendam, dan kekuasaan, gengsi, dan nilai. Kemudian yang kedua yaitu adanya kesempatan di mana kondisi memungkinkan seseorang untuk melakukan atau menutupi tindakan yang tidak jujur. Kemudian yang terakhir adalah rasionalisasi atau sikap. Yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Ada beberapa teori fraud, yaitu seperti the fraud triangle, kemudian the fraud diamond, dan Pentagon theory. The fraud triangle atau segitiga kecurangan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pressure, kemudian ada opportunity, dan yang ketiga adalah rationalization. Fraud diamond theory dibagi menjadi 4, yaitu ada insentif, kemudian ada opportunity, selanjutnya ada rationalization, dan yang terakhir adalah capability. Teori fraud Pentagon atau fraud Pentagon teori ini adalah teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud dibandingkan teori-teori sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Kurt Howard pada tahun 2011. Teori fraud Pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle
yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressy. Dalam teori ini, Howard menambahkan bahwa elemen fraud lainnya yaitu kompetisi dan arogansi. Kompetisi yang dipaparkan dalam fraud memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas atau kemampuan yang sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond. Kompetensi atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal dan mengontrol situasi sosial untuk kepentingan pribadi. Menurut Crow, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Kemudian ada yang dinamakan dengan fraud scale theory. Teori fraud scale dicetuskan oleh Dr. Steve Albert. Nah, menurut Albert, ada 3 faktor penyebab seseorang melakukan fraud atau kecurangan, yaitu dilihat dari karakteristik khusus. Menurut teori fraud scale, yang pertama adalah hidup di luar kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, keinginan yang besar untuk keuntungan. Dan yang ketiga adalah hutang pribadi yang tinggi. Selanjutnya adalah kategori fraud. Ada beberapa kategori fraud. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang atau jabatan, di mana dilakukannya kecurangan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua adalah kecurangan organisatoris, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada skema kepercayaan. Dalam kategori ini pelaku membuat skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban. Unsur-unsur fraud. Selanjutnya yaitu materi kategori fraud. Fraud yang dilakukan demi keuntungan suatu organisasi, misalnya pertama yaitu penjualan aset fiktif, kedua pembayaran yang tidak sah seperti penyuapan, pemberian komisi, donasi politis, pembayaran kepada pejabat, pelanggan atau pemasok. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja melakukan penilaian yang salah atas transaksi aset, pendapatan atau kewajiban. Keempat, dengan sengaja melakukan transaksi hubungan istimewa. Kemudian yang kelima, dengan sengaja tidak mencatat atau tidak menjelaskan informasi yang signifikan sehingga gambaran suatu keuangan organisasi itu tidak menggambarkan apa yang sebenarnya atau nyatanya. Kemudian yang keenam, melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah. Kemudian yang ketujuh, kecurangan di bidang perpajakan. Fraud yang dilakukan dengan cara merugikan suatu organisasi, misalnya yaitu menerima uang suap atau komisi. Yang kedua, pengalihan keuntungan yang akan diterima oleh organisasi atau perusahaan kepada seseorang di dalam ataupun di luar perusahaan. Yang ketiga, dengan sengaja menyalahgunakan harta kekayaan organisasi atau perusahaan dan memalsukan catatan-catatan keuangan. Keempat, dengan sengaja menyembunyikan atau salsifikasi, menyajikan data kejadian. Yang kelima, tuntutan atas imbalan jasa atau barang yang tidak diberikan kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Di antaranya adalah pengendalian intern suatu organisasi atau perusahaan tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Kemudian pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
kemudian pegawai diatur, dieksploitasi dan dengan tidak baik dan disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah pada tindakan fraud. Selanjutnya, model manajemen sendiri melakukan fraud tidak efisien atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Misalnya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan, gaya hidup yang berlebihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah industri perusahaan memiliki sejarah atau tradisi fraud. Indonesia menggambarkan fraud dalam 3 kategori, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.